Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya berkunjung ke kebun pembibitan di tempatnya Pak Bambang di Kecamatan Subang. Kebun ini menyediakan bibit pohon durian, dan aktivitas pagi hari ini saya akan bersama Pak Bambang ini melihat aktivitasnya beliau dalam perawatan di kebun bibitnya. Menempati lahan seluas 1 hektar, Pak Bambang mampu menempatkan sebanyak 3.000 pohon durian. Dan bibit pohon ini yang akan terus dikembangkan hingga nanti berusia 1 tahun. Nah, ketika sudah 1 tahun, maka bibit pohon durian ini siap untuk dijual. Siang hari ini yang disemprot adalah rumput-rumput liar, menggunakan obat untuk memusnahkan rumput liar. Ini dilakukan untuk menjaga agar kebutuhan makan bibit durian ini tidak terganggu oleh hadirnya rumput-rumput liar. Dan penyemprotan rumput liar ini dilakukan secara berkala, kurang lebih jarak 1 minggu. Ketika sudah ada yang tumbuh lagi, dilakukan penyemprotan ulang. Ada yang tidak biasa dari pola pembibitan pohon durian ini, di mana Pak Bambang ini menggunakan planter bag yang ditanam di lahan ini. Ini dimaksudkan agar konsumsi nutrisi yang diberikan kepada bibit durian ini tidak terganggu atau tidak diganggu oleh hadirnya rumput-rumput liar. Dan ini juga untuk memastikan bahwa ketika panen nanti, pohon durian yang diangkat dari dalam tanah, akarnya tidak ada yang patah dan siap langsung ditanam di lahan yang tersedia nantinya. Ada pula pola pembibitan pohon durian, di mana bibit durian ini langsung ditanam di lahan luas tanpa menggunakan planter bag. Tapi untuk kali ini Pak Bambang menggunakan pola yang baru, di mana pola seperti ini menggunakan planter bag langsung di dalam tanah memungkinkan pohon durian ini akan tetap tumbuh pada saatnya nanti dicabut dari dalam tanah, karena akarnya tetap utuh berada di dalam planter bag. Terima kasih, saya menggunakan aktivitas saya di pembibitan pohon durian ini. Setiap pagi kita kontrol untuk tanamannya apakah dia bermasalah atau tidak. Misalkan pucuknya udah terlalu panjang, kita harus tali, dan juga ini kan kayak yang ini udah terlalu panjang, kita geser nanti talinya ke sini. Nah, terus juga kita amati beberapa tentang hama dan penyakitnya. Oh, kali ini pas kosong ini hama biasanya kayak belalang, terus ada jamur dan sebagainya, maka kita harus kasih perawatan. Untuk pemupukan awal di planter bag ini, saya gunakan pupuk organik. Nah, kita mau mengolah pupuk organik sendiri dari kotoran sapi, nanti kita membuat mikroba organisme lokal dari lingkungan sini. Nah, itu untuk membuat proses fermentasi ke pupuk organik. Nah, satu tanaman ini saya kasih pupuk organik dengan dosis 250 gram pupuk organik. Setelah dikasih tadi pupuk organik padat 250 gram, kita tanam tanaman tersebut dan kita amati. Nah, kebutuhan kekurangan unsur hara makronya itu ada N, P, dan K. Kalau N, saya pakai air kencing kelinci dengan dosis penyemprotan setiap 1 minggu sekali. Kalau unsur P-nya, saya pakai guano atau kotoran daripada kelelawar. Nah, unsur K-nya itu adalah fermentasi dari tepes sabut kelapa. Semua unsur tadi NPK kita campur. Nah, tiap minggu kita semprotkan ke tanaman, terus kita ngamatin. Mungkin ada hama-hama lain seperti kayak gini nih, ini kemakan belalang. Kita berarti harus membuat insektisida yang secara herbal. Pohon durian ini pertumbuhannya sangat tergantung sama kebutuhan air. Nah, untuk menjaga supaya kebutuhan air ini terpenuhi, makanya pakai planter bag dan
kita lihat kalau memang ini sudah kering, ini basah, masih agak basah. Kalau udah kering kita harus siram. Saya siram, saya menggunakan Sansin untuk menyirami tanaman-tanaman tersebut. Sansin yang tadi saya bilangkan itu adalah suatu alat untuk penyemprotan secara mekanik. Nah, itu kita tinggal semprotkan kepada tanaman-tanaman tersebut. Ada juga cara lain, yaitu pakai pralon, terus nanti pakai sprinkle ya ada. Ada juga cara yang paling sederhana, yaitu kita kocor tiap-tiap tanaman itu pakai ember ataupun apa itu. Saya akan menerangkan bahwa tanaman ini baru usia 1 bulan dari keluar dari serubung, 1 bulan. Dan nanti pada waktu usia 1 tahun sudah hampir setinggi tanaman tersebut. Nah, itu minimal 1 meter. Lokasi ini 1 hektar, cuman baru tertanam untuk tanaman durian yang masih muda ini sejumlah 3.000 pohon. Karena yang lain itu masih ada pohon cabai, di sana ada pertanian padi. Nah, estimasi untuk tanaman 3.000 pohon itu sampai dengan usia 1 tahun itu menelan biaya sebanyak kurang lebih 30 sampai 50.000. Jadi untuk tenaga kerja, untuk maintenance-nya, untuk pupuk itu sekitar 50.000. Sedangkan harga jual 1 meter paling tidak 100.000. Sehingga kita ada kelebihan Rp50.000 per pohon. Jadi kalau kita nanam 3.000 hidup semua, itu berarti ada 150 juta per tahun. Kalau per bulan itu sekitar 12 juta. Nah, itu sangat prospek sekali sebenarnya untuk kita kembangkan. Di samping itu nanti kalau sudah ditanam di lahan, kalau kita benar-benar kualitasnya yang bagus, itu sekitar 4 sampai dengan 5 tahun sudah berbuah. Itu ada nanti contohnya yang sudah usia 5 tahun, ada di depan, bisa kita lihat nanti. Ini adalah tanaman duren montong, sing sekarang usianya sudah 5 tahun. Kemarin mulai 4 tahun dia sudah mulai berbuah. Berbuah, ini 1 pohon ini bisa berbuah 20 biji. 20 biji rata-rata 3,5, biarpun ada yang 6 kilo tapi rata-rata 3,5 ya. Tadi rata-rata 3,5 kilo, jadi 1 pohon ini kalau diuangkan dengan harga duren bawor 50.000 kita dapat sekitar 3,5 juta. Ini pohon jenis duren bawor sudah berbuah, ini juga duren bawor yang sudah berbuah. Di samping untuk diambil buahnya, kita ambil entresnya untuk persiapan nyambung ke tanaman yang baru. Yaitu jenis pohon duren petruk. Itu petruk. Kalau ini cani atau montong cani. Nah, sebelah mosangking. Itu juga ada apokat. Apokat wina sama singwina sekarang sudah mulai bunga. Usia 3 tahun. Ini apokat wina usia 3 tahun. Dengan model perbanyakan tuh stek pucuk. Nah, ini sudah mulai berbuah. Buahnya juga cukup enak. Mungkin suatu saat bisa tak tunjukkan untuk buahnya. Berat rata-rata panen itu sekitar 1,3 kilo per biji. Inilah yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Sumbang, itu monggo kita mulai usaha durian, biarpun hanya memanfaatkan sedikit lahan. Karena usia 4 tahun saja sudah bisa menikmati hasil yang cukup bagus. Apalagi setiap tambah usia, dia pasti akan lebih bagus. Itu ada teman yang 1 pohon itu bisa sampai keluar 25 juta rupiah 1 pohon. Setelah usia 10 tahun. Kerja keras, ide kreatif, kesungguhan, keuletan, ketekunan akan mendukung kesuksesan dalam pemanfaatan lahan pekarangan.
Mari sahabat, kita manfaatkan lahan kita meskipun tidak luas untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dari sektor pertanian. Demikian tadi wawancara saya dan hasil liputan saya bersama Pak Bambang, pemilik sekaligus pengelola lahan ini dalam pemanfaatan lahan untuk budidaya pohon durian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.